Halo semua, oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, gold di hari Senin ini tanggal 19 Januari itu gap sebanyak 50 poin atau 500 pip ya teman-teman ya. Ini gap yang menurut gua cukup besar ya untuk di awal minggu dan awal tahun teman-teman. Ini dia loncat dari range akumulasi gitu. Loncatnya karena apa? Oke, di sini gue udah kasih beritanya. Kalian bisa cek di channel Telegram Jurnal Trading ID. Tapi di sini gue akan bacain ke lo orang semua. Oke, di sini ada geopolitical alert ya, eskalasi NATO, AS dan Rusia, Greenland issue, teman-teman. Dalam 24 sampai 40 jam terakhir, tensi geopolitik global melonjak signifikan dengan fokus utama di Greenland, NATO dan perang di pengaruh AS dan Rusia. Ringkas utama, AS dan Greenland, Donald Trump mendorong rencana mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark. Jika invasi terjadi, itu secara teknis ya, berarti AS berkonflik langsung dengan NATO karena Denmark adalah anggota NATO. Ya, kemudian respon Eropa dan NATO, ya Uni Eropa menggelar rapat darurat. 8 negara Eropa plus Prancis ya secara terbuka menentang AS ya. Mantan sekjen NATO menyatakan tidak bisa menjamin AS tetap bertahan di NATO jika konflik berlanjut. Prancis mengingatkan langkah AS ya bisa meruntuhkan stabilitas aliansi transatlantik ya teman-teman ya. Transatlantik ya, mungkin begitu. Ya, terus tekanan ekonomi dan tarif ya. Trump membalas penolakan Eropa dengan tarif ya 25% terhadap 8 negara NATO. Ini memperluas konflik dari militer, ekonomi, diplomatik. Rusia masuk arena. Rusia dikabarkan meluncurkan rencana 300 satelit militer. Target utama itu mengganggu atau melumpuhkan Starlink, ya sistem vital, komunikasi militer dan sipil barat. Ini sinyal jelas eskalasi perang antariksa, space warfare ya teman-teman ya. Kesimpulannya, ini bukan satu isu terpisah, tapi rantai konflik geopolitik besar. AS versus NATO internal, Rusia ambil posisi, eskalasi multidomain, militer, ekonomi, antariksa, risiko fragmentasi NATO makin nyata. Market global masuk fase risk of environment. Dampaknya apa? Ya seperti yang kalian lihat, gold menjadi safe haven utama, diuntungkan saat ketidakpastian geopolitik seperti ini, teman-teman. Saham global rawan volatilitas tinggi. Kalau kalian cek untuk US 100, Nasdaq hari ini gap down, itu kita bisa cek di bagian broker ya atau di Oanda, teman-teman. US bisa mix ya. Nah, terus energi dan komoditas strategi berpotensi naik. Jadi kenaikan yang terjadi di hari Senin ini yaitu bukan cuma disebabkan oleh technical analysis ya, tapi lebih cenderung di drive dari sentimen ya, terutama sentimen geopolitik teman-teman. Nah itu udah gue rangkum, kalian bisa baca di